Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bertemu lagi dengan Ibu Jui hari ini. Harapan Ibu kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan Ibu kalian masih tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1 ya. Nah, mari kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa agar Allah SWT melancarkan proses belajar kalian, dan semoga kalian bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Baik, setelah kita awali dengan berdoa, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tiga, yang terakhir, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi, secara mandiri ya. Itu tadi 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kalian akan belajar mengenai cara menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak, kemudian menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan membuktikan perpindahan kalor secara konduksi ya. Kita awali dengan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan memperhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan isi teks ya. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep ya. Peta konsep sendiri adalah cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar ya. Nanti kalian akan mempelajari apakah yang dimaksud dengan menjelaskan isi teks berikut ya. Demikian tadi menjelaskan isi teks ya. Selain cara-cara di atas ya, mari kita perhatikan juga langkah-langkahnya. Setelah mengetahui arti dari cara menjelaskan isi teks, mari kita ikuti juga langkah-langkahnya. Langkah-langkah menjelaskan isi teks. Yang pertama, perhatikan judul teks ya. Yang pertama, perhatikan judul teks dulu. Kemudian yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri ya. Itu tadi langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Ingat, yang pertama yang kita perhatikan dulu adalah judulnya. Kalau perlu kita menulis dulu judulnya. Kemudian kita baca teks itu dengan seksama dari mulai paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Kemudian langkah ketiga adalah menemukan informasi penting, atau kita biasanya dengan mencari kata-kata kuncinya dari masing-masing paragraf ya. Jadi setiap paragraf itu kita temukan informasi pentingnya atau kata kunci yang ada di setiap paragraf tersebut ya. Kemudian yang keempat, memahami setiap informasi penting tersebut ya. Dan langkah terakhir adalah menuliskan kembali informasi penting tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri ya. Itu tadi langkah-langkah menjelaskan isi teks ya. Baik, kalian bisa juga mempraktekkan keterangan-keterangan di atas tadi atau langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi pada latihan soal pada buku tema kalian halaman 71 dan 72 yang berdasarkan pada bacaan pada halaman 69 ya. Ini ya, kalian bisa mempraktekkan itu tadi ya, cara menjelaskan teks, cara menjelaskan isi teks, kemudian langkah-langkah menjelaskan isi teks dengan menggunakan alur yang tadi, dengan mempraktekkan ini ya, latihan soal pada halaman 71-72. Yang pertama di situ ada bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Yang harus kalian lakukan yang pertama tadi adalah membaca dengan cermat ya. Jadi kalian memperhatikan dulu judulnya, kemudian langkah berikutnya kalian membaca dengan seksama dari mulai paragraf pertama kemudian sampai paragraf yang terakhir ya.
Langkah berikutnya setelah kalian membaca adalah kalian mencari hal-hal penting atau informasi penting dari masing-masing paragraf ya. Kalian menuliskannya dalam tabel yang ada di situ. Di situ sudah dituliskan contohnya. Jika kalian ada 3 paragraf, berarti di situ kolomnya juga ada 3 ya. Kalian menuliskan hal-hal penting dari masing-masing paragraf ya. Paragraf pertama itu karena di situ ada 3 paragraf, maka di situ sudah dituliskan ada 3 paragraf. Paragraf pertama kalian cari hal-hal penting apa yang ada di situ, atau informasi penting apa, atau ide pokok, ada kata kunci yang ada di paragraf pertama. Demikian seterusnya sampai kalian menemukan hal-hal penting sampai paragraf ketiga ya. Langkah berikutnya setelah kalian mencari hal-hal penting, kalian membuat seperti itu ya. Membuat diagram otomatis yang atas sendiri kalian menulis judul perpindahan panas atau kalor, kemudian kalian tarik garis ke bawah. Untuk diagram bawahnya ada 3 kotak di situ karena di situ terdapat ada 3 paragraf ya. Masing-masing paragraf itu kata kuncinya apa, kalian tulis di situ di masing-masing kolom di situ. Setelah kalian menemukan masing-masing hal-hal penting, kemudian langkah terakhir adalah menyatukan dari semua pemahaman kalian mengenai bacaan menjadi satu paragraf. Otomatis dengan menggunakan kata baku yang tepat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tapi diingat, walaupun dengan bahasa sendiri, tapi kalian harus tetap perhatikan kata baku yang tepat ya. Ini tadi beberapa contoh untuk mempraktekkan cara menjelaskan isi teks ya. Baik, setelah kalian belajar mengenai materi yang pertama, mari kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu cara-cara perpindahan kalor ya. Seperti mana kalian telah ketahui bersama bahwa banyak sekali cara perpindahan kalor. Keterangan ini, penjelasan ini bisa kalian buka juga di buku pendamping kalian, bisa kalian lihat juga, bisa kalian baca sendiri nanti untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian ya. Cara-cara perpindahan kalor yang pertama adalah dengan cara konduksi. Apakah yang dimaksud dengan konduksi? Ya, konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi kalornya berpindah tanpa disertai perpindahan zat perantara ya. Contohnya apa? Kegiatan apa? Ya, kegiatan yang mencelupkan sendok logam ke dalam air yang panas ya, itu salah satu contohnya. Contoh kedua, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Dan contoh yang terakhir adalah mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Nah, tentu saja ada lagi contoh selain yang Ibu sertakan di sini ya, masih ada contoh yang lain. Nanti kalian bisa juga menambah pemahaman kalian dengan mencari materi yang sesuai dengan konduksi ya. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui perantara. Kalau tadi tanpa perantara, sekarang melalui perantara ya. Melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah ya. Contohnya air yang dipanaskan di dalam panci. Contoh lain, peristiwa angin laut dan angin darat. Yang terakhir ini adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas ya. Yang ketiga, cara perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Apakah yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara ya. Ya, kalian bisa membedakan masing-masing dari konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Radiasi perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, menjemur pakaian saat matahari sedang terik, dan panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi ya. Demikian tadi sedikit cuplikan penjelasan yang Ibu ambil dari buku tema kalian. Kalian juga nanti bisa membaca, mencermati ulang penjelasan atau keterangan yang telah Ibu ambil dari buku pendamping kalian. Kalian juga bisa membaca sendiri nanti ya. Baik, setelah mempelajari macam-macam cara perpindahan kalor tadi, kalian bisa mencoba di rumah tentang salah satu dari cara perpindahan kalor yang ada di buku tema halaman 76 ya.
76 ini ya. Tentunya sertakan juga dengan jawaban pertanyaan dan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan ya. Di sini ada percobaan perpindahan panas secara konduksi ya. Kalian nanti bisa mencoba di rumah percobaan simple ini, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Nah, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Yang pertama, sebuah sendok dari logam, kemudian 200 ml air hangat, dan ketiga sebuah gelas bening ya. Langkah kerjanya kalian lihat di situ urutannya. Yang pertama yaitu masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Yang ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Ya, jadi kalian nanti bisa melakukan percobaan sendiri ini di rumah nanti. Tentunya hasil dari percobaan kalian nanti akan tertuang dalam jawaban dari pertanyaan yang ada di situ ya. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan yang jawabannya nanti bisa kalian jawab setelah kalian melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi ya. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Nah, kalau kalian tidak mencoba kan tidak mengerti ya nanti jawabannya apa. Kalian lakukan dulu percobaan ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga satu lagi, kalian diminta membuat kesimpulan ya, kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan ya. Peristiwa penghantaran panas di mana yat perantaranya tidak ikut berpindah disebut. Nah, kalian buat kesimpulan juga ya di situ ya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat mengenai materi hari ini, yaitu tentang cara menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak, menjelaskan cara-cara perbedaan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan membuktikan perpindahan kalor secara konduksi ya. Ingat ya, kalian mempraktekkan ini, praktek percobaan secara sederhana perpindahan panas secara konduksi ya. Baik, itu ada 3 tadi ya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ini cara menjelaskan isi teks ya. Kemudian yang kedua adalah membuat percobaan sederhana. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan yang ada di sampingnya ya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat mengenai materi pada hari ini ya, ulasan singkat ya. Kalian juga bisa membaca penjelasan yang Ibu berikan ini di buku tema kalian baca sendiri ya. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan semoga penjelasan Bu Jui bisa kalian mengerti ya. Kalian ulang-ulang, kalian baca juga nanti. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.